Kembali lagi bersama saya Pirga Matipaldi. Kali ini saya akan membahas permainan catur, yaitu Immortal Kasparov Game. Ya, kali ini Kasparov melawan Topalov bermain, dan ya, saya akan mencoba untuk menganalisis permainannya. Ya, kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis permainan GM, dan ya, permainan dimulai dari E4 D6, ya, D4, lalu kuda F3, kuda F6, dan kuda C3. Ya, First defense atau pertahanan first ialah pembukaan hypermodern yang dimainkan oleh hitam. Di sini hitam mencoba untuk mengontrol petak pusat dengan perwira, bukannya dengan pion-pion. Fungsi dari D6 yang jelas ialah melindungi ancaman di E5, dan ya, selanjutnya akan jelaskan pada lain hari. Ya, lalu G6 seperti prinsip hypermodern, lalu gajah E3 dan gajah G7 dan menteri D2. Ya. Pertama, di sini Topalov menggunakan pembukaan hypermodern, dan sebaliknya di sini Kasparov lebih mengembangkan pion-pionnya untuk menguasai petak pusat. Yang kedua ialah di sini hitam sudah pasti ingin rokade pendek dan putih ingin rokade panjang. Kita lihat ini adalah posisi yang sempurna untuk rokade panjang, dan hitam pun sebaliknya. Tapi kita lihat pada langkah selanjutnya C6 dan ya F3. Di sini hitam dan putih benar-benar yakin bahwa di sini putih yakin bahwa putih ingin rokade panjang. Sebaliknya, apabila putih ingin rokade pendek, gerakan yang paling umum bukanlah F3 melainkan F4. Ya, idenya ialah membuka file F untuk benteng nanti sehabis rokade pendek. Dan ya, di sini Kasparov memainkan F3. F3 di sini yang jelas ialah mencoba untuk menghalangi ancaman kuda di G4 yang nantinya akan memblokade petak di D1. Jadi putih tidak dapat rokade panjang. Itulah itulah ide dibalik F3. Dan setelah B5. Di sini Topalov menyadari bahwa Kasparov sewaktu-waktu dapat memainkan gajah C4. Yang pasti gajah C4 ialah mendominasi diagonal di A2 hingga G8. Yang pasti ialah petak F7 akan menjadi sasaran utama bagi gajah yang berada di C4. Dan itulah alasan mengapa Topalov memainkan B5. Ya. Lalu Kasparov memainkan kuda E2. Ya, dikarenakan petak C4 diblokade oleh pion. Jadi di sini Kasparov berpikir bahwa gajah tidak layak ditempatkan di petak sini, apalagi kedua petak ini. Jadi di sini Kasparov berpikir bahwa boleh-boleh saja menghalangi jalan bagi gajah dengan kuda seperti kuda kuda E2. Ya,
Sekarang giliran Topalov. Topalov memainkan kuda D7 dan ya gajah H6. Ya. Gerakan ini adalah gerakan yang sangat jelas. Di sini putih menyadari bahwa ya hitam dapat sewaktu-waktu menyerang sayap menteri dengan pion di B5. Jadi di sini putih mencegah hitam untuk rokade pendek. Yang jelas ialah di sini Topalov memakan gajahnya dan Kasparov memakan lagi dengan menteri. Hasil akhirnya ialah petak di sini terganggu atau dijaga oleh menteri putih yang berada di H6. Jadi cara aturan raja hitam tidak dapat rokade pendek, tidak dapat. Ya. Karena dihalangi oleh menteri. Selanjutnya ialah gajah B7. Ya, di sini Topalov menyadari bahwa tidak mustahil untuk rokade pendek. Jadinya dia mencoba untuk mengamankan raja pada sayap menteri atau rokade panjang. Lalu setelah A3, lalu kita memainkan E5. Tapi sebenarnya untuk apa sebenarnya A3 ini? Yang jelas ialah A3 untuk menghalangi petak B5 B4 sewaktu-waktu yang dapat dikunjungi oleh pion di B5. Jadi apabila hitam rokade pada saat ini, ya hitam dapat langsung memainkan B4 dan menyerang kuda. Dan setelah kuda bergerak, maka pertahanan sayap menteri pada putih sangat buruk sekali. Kuda bergerak misalnya. Di sini hitam dapat mulai menyerang dengan pion atau melindungi pion di B4 misalnya dengan pion lagi, atau mengancam dengan menteri. Dan yang jelas ialah di sini sayap menteri akan sangat-sangat dikuasai oleh hitam. Jadi itulah inti mengapa Kasparov memainkan A3 dan menunda rokade panjangnya. Ya, lalu di sini kita memainkan E5. Yang jelas E5 sudah pasti hitam ingin membuka hitam ingin menguasai petak pusat. Makanya kali ini hitam memainkan E5. Dan setelah rokade panjang, di sini hitam menggerakkan menterinya agar raja dapat rokade panjang. Rokade panjang. Dan setelah raja memposisikan dirinya, lalu di sini kita memainkan A6. Kita analisis gerakan-gerakan sebelumnya. Yang jelas setelah rokade panjang, menteri memainkan E7, menteri E7 karena ya yang jelas hitam ingin rokade panjang. Dan menteri lumayan cocok ditaruh di tengah-tengah karena sewaktu-waktu file E dapat terbuka dan menteri pun dapat mulai menyerang. Ya di sini mengapa putih menggerakkan rajanya? Yang pasti ialah raja di sini lebih aman berada di B1 karena apabila berada di C1
Sewaktu-waktu serangan dapat datang dari diagonal H H6 B1, H6 menuju B1. Jadinya di sini putih bermain aman dengan menggerakkan rajanya menuju B1. Ya. Lalu hitam memainkan A6. Seperti yang jadi fungsi dari A6 kali ini ialah di sini hitam ingin mendobrak. Ide dari A6 ialah hitam di sini ingin mendobrak pertahanan pusat dengan C5. Tapi apabila pada kondisi seperti ini hitam memainkan C5 dan pion di B5 dapat dimakan secara langsung ataupun memakan dahulu misalnya. Setelah dimakan maka pion dapat langsung dilahap seperti ini misalnya. Jadi yang jelas hitam ingin memainkan C5. Jadi di sini hitam harus memainkan A6 terlebih dahulu. Lalu di sini hitam putih memulai manuver. Kita lihat sebelumnya bahwa dalam posisi seperti ini ada petak istimewa yang dapat disinggahi oleh kuda yang bernama outpost. Mau tahu outpostnya di mana? Yaitu di sini, di A5. Karena dari A5 tersebut kuda dapat mengontrol petak-petak yang lumayan kritis yang berada di sayap menteri. Jadi intinya kuda ditaruh di A5 sangat baik. Makanya Kasparov memulai perjalanan kudanya menuju A5. Yang pertama ialah menuju C1. Setelah hitam rokade panjang, maka kuda menuju B3. Bersiap untuk menuju A5. Tapi setelah pion makan pion di D4, maka Kasparov makan dengan benteng. Karena apabila dimakan dengan kuda, maka kuda membutuhkan 2 langkah lagi menuju petak outpost tersebut. Jadinya di sini Kasparov memakannya dengan benteng. Dan setelah C5, ingat ide sebelumnya, di sini Kasparov memundurkan bentengnya. Lalu selanjutnya langkah yang dimainkan oleh hitam atau Topalov ialah kuda di B6. Yang jelas ialah di sini Kasparov hanya selangkah lagi menuju penyempurnaan pengembangan perwira dengan menghubungkan kedua bentengnya. Kita lihat pada posisi seperti ini, benteng belum terhubung, makanya Kasparov membutuhkan 1 langkah lagi dengan menggerakkan gajahnya agar dapat menghubungkan kedua benteng. Tetapi Kasparov menyadari bahwa gajah ditaruh di kedua petak ini tidak begitu menguntungkan bagi dirinya. Makanya kali ini Kasparov memainkan G3. Idenya memberi ruang bagi gajah terang putih untuk bergerak menuju H3 dan mengontrol diagonal yang berada di C1 H3. C8 H3. Dan dibandingkan dengan menaruh gajah di sini misalnya. Gajah sudah pasti lebih baik ditaruh di sini.
dan mengontrol sayap menteri secara langsung, dan itu keuntungan yang sangat bagus bagi putih. Ya. Lalu setelah menghindari rajanya dari ancaman skak, di sini Kasparov memainkan A5 dengan di sini kuda sudah selesai berpetualang, sudah selesai berhijrah yang asalnya di E2, pindah menuju A5, dan kuda dapat mengontrol kedua petak ini, dan ini akan sangat menguntungkan bagi putih atau bagi Kasparov. Lalu setelah menghindari serangan kuda, menghindari gajahnya dari serangan kuda, Kasparov memainkan H3. Mengontrol petak-petak atau diagonal penting yang berada di sayap menteri. Jadi apabila kita telaah lagi petak yang dikuasai oleh putih pada sayap menteri hitam ialah ini, dan ini akan sangat diuntungkan. Posisi seperti ini sangat diuntungkan bagi putih. Lalu kita memainkan D5, mencoba untuk mendobrak petak pusat, dan di sini putih memainkan menteri F4 skak. Dan apabila kita telaah lagi posisi petak yang dikuasai oleh putih seperti ini, jadi raja tidak memiliki keleluasaan sama sekali pada posisi ini. Jadi posisi seperti ini sangat diuntungkan bagi putih. Lalu setelah benteng E1, di sini kita memainkan D4, pion D4. Inilah posisi kritis pada permainan para master kali ini. Di sini Kasparov mencoba jadi di sini putih menghindari kudanya menuju D5. Setelah memakan dan menghindar, inilah posisi kritis pada permainan kali ini. Di sini Kasparov melihat peluang dengan mengorbankan perwira bentengnya menuju D4. Kasparov mengorbankan bentengnya menuju D4. Inilah yang menjadikan permainan ini sangat terkenal. Perlu diketahui bahwa di sini Topalov menerima gambit dari Kasparov atau memakan bentengnya, dan lalu setelah benteng D7 benteng D7 skak, dan raja mulai terseret menuju medan perang. Kasparov menyadari bahwa langkah terbaik yang dapat hitam mainkan saat ini bukanlah memakan benteng di D4, melainkan menggerakkan rajanya menuju B6. Dan posisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi putih. Tetapi di sini Topalov bukannya menggerakkan rajanya, melainkan memakan benteng
yang berada di D4. Ya, Topalov mengira ini adalah satu blunder atau kesalahan, tetapi dengan mengorbankan bentengnya, putih memulai serangan dengan benteng E7 skak. Yang jelas ialah menteri tidak dapat memakan benteng karena menteri putih dapat memulai serangan dengan pion menteri D4 skak. Ya, raja bergerak skak, dan apabila menghalangi dengan gajah, maka skak menghindar dan skak mat. Jadi di sini hitam tidak dapat memakan benteng skak, dan apabila pada posisi seperti ini skak dihalangi oleh menteri, maka skak mat akan terjadi. Jadi pada posisi seperti ini hitam tidak dapat mengelak atau hitam kalah. Jadi Topalov menyadari bahwa memakan benteng akibatnya ialah skak mat. Jadi Topalov menghindari skak dengan raja B6, dan setelah memakan pion di D4 skak, ya, raja memakan kuda di A5. Ya, raja di sini terseret ke depan dan perwira-perwira putih dalam keadaan yang lumayan baik. Dan setelah B4 skak, raja bergerak dan menteri C3. Ya, ancaman 1 di B3, dan di sini hitam tidak dapat berbuat banyak melainkan menjaga petak B3 tersebut dengan menteri D5. Ya. Lalu di sini Kasparov mengancam mat 1 di benteng A6, dan tidak ada jalan lain bagi hitam untuk melindungi ancaman mat dengan gajah B7. Jadi di sini hitam pasrah dengan keadaannya, dan di sini putih memakan gajah, dan ingat, apabila menteri memakan maka hasilnya ialah skak mat. Jadi di sini menteri tidak dapat memakan benteng. Ya. Dan di sini hitam memainkan menteri C4, dan ya setelah menteri memakan kuda di sini, ya raja pun memakan pion yang berada di A3. Ya, skak, menteri A6, raja memakan pion, dan di sini putih lagi-lagi melakukan gerakan fantastis, yaitu C3. Mengapa C3 ini fantastis sekali? Karena dengan C3 lagi-lagi putih dapat menyeret raja hitam menuju garis depan, atau menuju ya, intinya dengan C3 raja hitam sangat terbuka. Walaupun raja putih di sini juga posisinya sangat terbuka. Ingat, di sini pion tidak dapat dimakan oleh menteri karena skak dan skak mat. Ya, skak mat. Jadi di sini pion tidak dapat dimakan oleh menteri. Tidak dapat dimakan oleh menteri
melainkan harus dimakan oleh raja dan ya menteri A1 skak, menteri B2 skak, dan ya gajah F1. Ya, di sini secara ajaibnya Kasparov mengancam menteri, tetapi menteri di sini tidak dapat memakan gajah. Karena apabila menteri memakan gajah, maka setelah skak, maka ya menghindar, menutupi, dan skakmat. Jadi di sini gajah tidak dapat memakan, menteri tidak dapat memakan gajah. Jadi di sini di sini hitam dapat mencoba untuk menyerang menteri putih dengan ya benteng D2. Setelah benteng B7, di sini benteng tidak dapat memakan menteri karena bentengnya terpaku terhadap raja. Jadi di sini benteng terpaksa memakan benteng dan gajah pun memakan menteri. Ya, setelah pion memakan gajah, menteri pun bebas memakan benteng yang ada di H8. Jadi seperti itu permainan Kasparov melawan Topalov, dan selebihnya ialah permainan dapat dimenangkan dengan mudah oleh menteri. Oleh putih karena memiliki menteri, sedangkan hitam hanya memiliki benteng. Ya, di sini hitam menyerah karena ancaman menuju kedua petak ini. Ya, sekian analisis catur. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.